Bro Anis, pembangunan jembatan ini dananya dari mana? Pokoknya ada. Ya teman-teman sekalian, saya sedang bersama sahabat saya Bro Anis. Kami sedang menghadiri peresmian jembatan. Kenapa jembatan? Karena lebih baik membangun jembatan daripada berebut jabatan. Jadi saya sudah mengecek jembatan dengan sahabat saya ini, dan ternyata bangunan jembatan ini materialnya kuat, kokoh ya. Ini bukan cuma bisa dilewati oleh manusia atau orang, tapi bisa juga dilewati oleh motor trail listrik. Dan jembatan ini bukan cuma menghubungkan satu titik ke titik yang lain, tapi juga menghubungkan dua kubu. Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur. Bro Anis, pembangunan jembatan ini dananya dari mana? Pokoknya ada. Jadi cara kerja kita itu swadana, swadaya, swakarsa. Jadi ada yang nyumbangnya uang, ada yang nyumbangnya barang, ada yang nyumbangnya masak. Jadi ini gotong royong warga di sini dengan masyarakat di luar. Dan akhirnya gotong royong itu jadi jembatan. Namanya juga Titian Harapan. Mudah-mudahan jembatan ini menyambungkan, bukan saja anak bisa sekolah, orang bisa bekerja, hasil pertanian bisa dibawa, tapi menyambungkan antara tiadanya harapan dengan masyarakat penuh harapan, antara ketertinggalan dengan kemajuan. Dan semoga kemajuan itu betul-betul dirasakan oleh semua. Baik, terima kasih. Wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Siang ini setelah sampai di lokasi pembangunan jembatan, izinkan saya menyapa beberapa tokoh yang ikut tadi memberikan kata-kata sambutan. Kepala Desa Cilangari, Bapak Haji Sobana, yang terhormat PJ Kepala Desa Sukasirna, Bapak Hadudin, Ketua Pelaksana Bapak Dullah Setiawan, juga Ketua RT Jamilega, Ketua RT Jamilega Pak Hermawan, dan yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Islam Madinah Bapak Pramono Dewo, dan Ketua Pengurus Yayasan Islam Madinah Ibu Yuanita Rohali, dan seluruh teman-teman pegiat aksi bersama yang hadir bersama-sama di sini. Boleh kasih tepuk tangan juga dari Sasaka dan seluruh warga Desa Sukasari, Desa Cilangari, khususnya Kampung Jamilega dan Kampung Cilonok yang tersambungkan dengan jembatan ini. Tentu kita mulai dengan bersyukur. Kita bersyukur bahwa persoalan yang sudah lama, sudah menahun di tempat ini, tiadanya jembatan yang aman menyambungkan dua desa itu, sekarang sudah ada solusinya. Terbangun sebuah jembatan yang aman dan nyaman. Kita bersyukur. Mudah-mudahan kalau bersyukur nanti akan ditambah nikmatnya, ditambah. Kita syukuri bahwa alhamdulillah program pembangunan telah selesai. Karena itu ibu bapak sekalian yang kami sangat hormati, pertama kita harus sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang terlibat, baik terlibat secara material maupun terlibat secara non material di dalam penggarapan jembatan ini. Kenapa kita memilih membangun jembatan? Dan kenapa memilih bangun jembatan antar desa di tempat-tempat yang jangkauan mobilitasnya tidak mudah? Tadi datang ke tempat ini harus naik mobil pickup. Naik pickup ke sini nggak bisa pakai mobil biasa. Sedan apalagi nggak bisa sampai sini. Ini adalah tempat-tempat, contoh tempat-tempat di bangsa kita, di republik ini, yang sering terlupakan, yang sering terlewatkan. Kita sering membangun jembatan besar untuk kendaraan roda 4 dan di atasnya, tapi jembatan untuk rakyat kebanyakan di desa-desa sering terlewatkan, terkalahkan, terlupakan. Karena itulah kita memilih untuk mengerjakan di desa-desa yang menyambungkan antar dua desa. Tetapi pesannya apa? Jembatan yang dibangun bukan hanya menyambungkan antara dua desa, tapi menyambungkan antara ketertinggalan dengan kemajuan, antara tiadanya harapan dengan adanya harapan masa depan yang lebih cerah, antara ketertinggalan dengan harapan kemajuan. Dan jembatan itu bukan soal fisiknya, tapi jembatan ini membuat masyarakat merasa jadi satu kesatuan, berinteraksi menjadi lebih mudah, rasa persaudaraan terawat menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya jembatan yang mungkin lebarnya
hanya 2 meter, tapi dia bisa menyambungkan masyarakat yang ukurannya tak terhingga. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kades, ketika bangun jembatan siapa saja bisa melewati, dan semua yang melewati jembatan ini yang merasakan manfaatnya, insya Allah aliran pahala kebaikannya terkirim kepada semua yang terlibat dalam pembangunan ini. Jadi jembatan ini bukan sekedar menyambungkan 2 desa, tapi menyambungkan dengan harapan yang lebih besar. Pesan berikutnya, mengapa di dalam pembangunan jembatan-jembatan aksi bersama, cara membangunnya bukan sekadar sebagai program, tapi sebagai gerakan. Ya, tadi sampaikan Pak Rektor, ini kalau ketemu dengan kolega, Bapak Ibu ini kan kolega, ini teman-teman dosen, semua pengajar, kita tukar pikiran saja Bapak Ibu. Tukar pikiran artinya saling, dan ini sulit ditemukan. Biasanya dalam bahasa Inggris menggunakan istilah diskusi, tapi rasanya lebih tepat pakai bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu istilahnya tukar pikiran. Dan tukar pikiran itu beda maknanya. Karena dalam tukar pikiran ada pesan kesetaraan, ada pesan sama-sama membawa muatan, sama-sama bawa pengalaman, sama-sama bawa pengetahuan, lalu dipertukarkan. Dan harapannya pertukaran pikiran itu menghadirkan terobosan. Nah, yang takut dengan pertukaran pikiran biasanya memang tidak bawa muatan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau menghindari pertukaran pikiran, nah kita sama-sama di dunia kampus itu pasti mencari forum untuk ada pertukaran pikiran. Jadi debat di dalam konteks ini selalu positif. Dan lawan bicara itu selalu disukai. Di tempat lain lawan bicara tidak disukai Bapak Ibu. Tapi kalau di kampus lawan bicara itu disukai. Karena lawan bicara adalah teman berpikir. Lawan debat adalah teman berpikir. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menggunakan untuk bisa saling tukar pikiran. Tetapi ada beberapa. Pak Prabowo, Anies itu layak menjadi menteri Bapak. Karena Anies itu bekerja dengan luar biasa. Betul teman-teman. Jadi gini, Anies ya adalah tokoh yang sangat luar biasa, ya, sangat berkompeten, pintar, cerdas, bersih, rekam jejak juga oke. Kurang apa lagi Anies Baswedan ya kan? Menurut saya apa yang Anies kerjakan per hari ini teman, bagaimana ia membangun jembatan untuk masyarakat melalui organisasi sosial yaitu aksi bersama, yaitu keren sekali ya kan. Dan sangat layak sekali Anies Baswedan itu menjadi menteri dari Pak Prabowo teman-teman, atau menteri dari kabinet Pak Prabowo. Karena apa? Karena selama ini kalau kita melihat bagaimana kader-kader atau menteri-menterinya Prabowo Subianto ini banyak sekali yang terlibat kasus ya kan, seperti bagaimana Immanuel Ebenezer ya kan, bagaimana kepala BGN Dadan Indrayana, dan baru-baru ini Nanik ya hari ini diganti teman-teman. Dan ini kan membuat kita geleng-geleng kepala ya kan. Seandainya Prabowo ini ya mau mendengarkan dan melihat peluang ini teman, saya yakin pemerintahan Pak Prabowo semakin baik ke depan. Bagaimana Anies Baswedan tokoh yang ya biarpun mereka itu adalah pernah menjadi berkompetisi di Pilpres ya kan, ya bisa saja sebenarnya Anies Baswedan ya bekerja sama dengan Prabowo ya, seperti Prabowo bekerja sama dengan Jokowi ya kan. Menurut saya begitu teman-teman. Dan apalagi Anies Baswedan ini sangat berkompeten, orang yang sangat pintar, sangat cerdas, sangat luar biasa. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Anies hari ini adalah sesuatu yang sangat keren. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies menjadi tokoh publik ya kan, yang memberikan motivasi kepada anak-anak muda, kepada para mahasiswa, kepada semua lembaga dan sebagainya teman-teman, itu adalah bentuk pengabdian Anies kepada bangsa dan negara. Dan menurut saya ini adalah semangat, spirit ya dari Anies Baswedan kepada bangsa dan negara. Dan semoga saja ya kan Pak Prabowo betul-betul
eh, mendengar aspirasi kita, teman-teman ya. Kita jangan anggap berkompetisi di Pilpres 2009 ya, anggap aja itu adalah sebuah momentum pesta demokrasi yang siapapun bisa ikut, teman-teman ya. Tapi berkontribusi kepada bangsa dan negara ya harus bekerja sama, kata Pak Prabowo, gotong royong kan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.